Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengampu Metodologi Penelitian Kuantitatif, yakni Bapak Ari Nurdiansa MPD. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Lufiani, NIM 2023010033. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Metode Ceramah dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Minat Belajar Siswa di MTS Aliana Jangkar. Jenis penelitiannya yaitu kuasi eksperimen. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan merupakan proses terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan. Keberhasilan proses pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pembelajaran di kelas, termasuk pemilihan model dan metode pembelajaran yang tepat. Guru sebagai pelaksana pembelajaran dituntut mampu mengelola pembelajaran secara efektif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Salah satu metode pembelajaran yang masih banyak digunakan di sekolah adalah metode ceramah. Yang latar belakang ini ada kondisi ideal. Dalam kondisi ideal, proses pembelajaran di madrasah seharusnya berlangsung secara aktif, efektif, dan menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus menumbuhkan minat belajar siswa. Metode ceramah yang diterapkan secara tepat seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga mampu membantu siswa memahami materi secara sistematis, memperjelas konsep, serta motivasi siswa untuk lebih fokus dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Kondisi faktual. Guru lebih banyak menjelaskan materi, sementara keterlibatan siswa masih relatif rendah. Hal ini berdampak pada kondisi siswa yang cenderung pasif, kurang antusias, dan kurang menunjukkan minat belajar yang tinggi. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas metode ceramah yang selama ini digunakan. Apakah metode ceramah benar-benar mampu meningkatkan pengetahuan dan minat belajar siswa, atau justru perlu dikaji kembali secara penerapannya dalam proses pembelajaran? Urgensi, itu mengapa masalah penting untuk diteliti dan solusinya. Masalah ini penting untuk diteliti karena pengetahuan dan minat belajar merupakan dua aspek utama yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Minat belajar yang rendah dapat menyebabkan siswa kurang memperhatikan pelajaran sehingga berdampak pada rendahnya penguasaan materi. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh metode ceramah terhadap pengetahuan dan minat belajar siswa. Solusinya yaitu bagi guru dalam mengevaluasi dan memperbaiki penerapan metode ceramah agar lebih efektif, misalnya dengan mengombinasikan dengan tanya jawab, contoh kontekstual, atau penekanan pada interaksi guru dan siswa. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Literatur review-nya itu Ceramah dan Zain 2014 menjelaskan bahwa metode ceramah adalah metode penyampaian materi pelajaran secara lisan oleh guru kepada peserta didik. Metode ini efektif digunakan untuk menyampaikan materi yang bersifat konseptual dan membutuhkan penjelasan langsung dari guru, terutama jika disampaikan secara sistematis dan komunikatif. Kerap risetnya yang belum diteliti, sebagian besar peneliti hanya meneliti pengaruh metode ceramah terhadap hasil belajar atau pengetahuan siswa saja tanpa mengkaji secara bersamaan aspek minat belajar siswa. Peneliti penting dilakukan untuk mengisi celah penerimaan riset gap dengan mengkaji secara simultan pengaruh metode ceramah terhadap pengetahuan dan minat belajar siswa dan dalam konteks madrasah. Rumusannya itu ada 4. 1. Bagaimana penerapan model pembelajaran metode ceramah dalam proses pembelajaran di MTS Aliana Jangkar. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran metode ceramah terhadap peningkatan pengetahuan siswa di MTS Aliana Jangkar. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran metode ceramah terhadap minat belajar siswa di MTS Aliana Jangkar. Yang keempat, seberapa besar pengaruh model pembelajaran metode ceramah terhadap pengetahuan dan minat belajar siswa di MTS Aliana Jangkar. Yang ketiga, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran metode ceramah dalam proses pembelajaran di MTS Aliana Jangkar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran metode ceramah terhadap peningkatan pengetahuan siswa di MTS Aliana Jangkar.
Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran metode ceramah terhadap minat belajar siswa di MTS Aliana Jangkar. Yang keempat, untuk mengetahui besarnya pengaruh model pembelajaran metode ceramah terhadap pengetahuan dan minat belajar siswa di MTS Aliana Jangkar. Yang keempat yaitu variabel. Variabel ini variabel X yaitu model pembelajaran metode ceramah. Yang kedua, variabel terikat Y1 yaitu pengetahuan siswa. Yang ketiga, variabel terikat Y2 minat belajar siswa. Yang selanjutnya itu yang keempat, yang kelima hipotesis. Hipotesis selama tahun 2015 menyatakan bahwa minat belajar siswa sangat dipengaruhi oleh cara guru menyajikan pembelajaran. Penyajian materi yang jelas, menarik, dan mudah dipahami dapat menumbuhkan perhatian serta ketertarikan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kategori hipotesis. Hipotesis penelitian H1 yaitu dugaan sementara yang menyatakan adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis 0HO yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya pengaruh. Ditinjau dari sifatnya, hipotesis ini termasuk hipotesis kausal karena menyatakan hubungan sebab akibat antara variabel X dan variabel Y. Variabel ketiga X, Y1 dan Y2. H03 tidak terdapat pengaruh model pembelajaran metode ceramah terhadap pengaruh dan minat pelajaran siswa secara simultan di MTS Aliana Jangkar. H13 terdapat pengaruh model pembelajaran metode ceramah terhadap pengetahuan dan minat pelajaran siswa secara simultan di MTS Aliana Jangkar. Rumusnya, uji T pengaruh parsial digunakan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap masing-masing variabel Y. Rumus uji T B per SB, keterangan T dinilai T hitung, B koefisien regresi, SB standar error, koefisien regresi. Kriteria pengujian, jika seg kurang 0,01 H1 diterima, digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Rumus yang kedua, rumus regresi. Regresi Y sama dengan A plus BX. Yang ketiga, uji F, pengaruh simultan, digunakan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y1 dan Y2 secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu populasi. Menurut Sugiono 2019, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi tidak hanya terbatas pada jumlah subjek, tetapi juga mencakup seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MTS Aliana Jangkar sebanyak 120 siswa yang mengikuti proses pembelajaran pada tahun pelajaran berjalan. Yang selanjutnya yaitu sampel. Menurut Sugiono 2019, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel diambil karena keterbatasan peneliti untuk meneliti seluruh populasi. Namun, hasil penelitian terhadap sampel diharapkan dapat memiliki populasi. Yang pertama, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel random sampling untuk menentukan jumlah sampel. Penelitian ini menggunakan rumus Lovin yang sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 92 siswa. Jenis itu jenis data. Jenis data yang pertama itu jenis data primer, diperoleh langsung dari siswa di MTS Aliana Jangkar, yaitu yang pertama, data pengetahuan siswa diperoleh dari hasil tes evaluasi atau hasil belajar yang diberikan setelah penerapan metode ceramah. Yang kedua, data minat belajar siswa diperoleh melalui angkat kuesioner minat belajar dengan skala Likert yang diisi oleh siswa. Yang selanjutnya itu B, data sekunder. Data sekunder diperoleh dari yang pertama, satu dokumen sekolah MTS Aliana Jangkar, data jumlah siswa, kelas, dan profil sekolah. Yang kedua, arsip nilai hasil belajar siswa. Yang ketiga, buku, jurnal, dan hasil penelitian
terdahulu yang relevan dengan metode ceramah, pengetahuan, dan minat belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama, tes. Tes ini menurut Arikunto 2016, tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Penggunaan dalam penelitian metode tes digunakan untuk mengumpulkan data pengetahuan siswa setelah penerapan model pembelajaran metode ceramah. Yang kedua, angket kuesioner. Menurut Sugiono 2019, angket atau kuesioner adalah teknik kumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penggunaan dalam metode penelitian angket digunakan untuk mengumpulkan data minat belajar siswa terhadap pembelajaran dengan metode ceramah. Yang ketiga, dokumentasi. Menurut Arikunto 2019, dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, atau arsip. Penggunaan dalam penelitian metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung penelitian. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2019, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena dalam alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian harus disusun berdasarkan variabel dan indikator yang jelas agar data yang diperoleh valid dan reliable. Kisi-kisi tes pengetahuan, kisi-kisi skala dan peskoran tes, bentuk soal, skor maksimal. Yang format instrumen tes. Contoh, yang pertunjuknya itu metode ceramah adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara diskusi, kelompok, tanya jawab antar siswa, penyampaian materi secara lisan oleh guru, dan praktek langsung. Kisi-kisi instrumen angket minat belajar. Terus skala pengukuran angkat menggunakan skala Likert. Format instrumen tes. Metode yang selanjutnya yaitu metode keabsahan data, uji validitas. Menurut Sugiono, validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya ada kriteria pengujian. Jika R hitung kurang R tampil butir valid. Jika R hitung kurang R tampil butir valid. Rumus uji validitas. Keterangannya RX Y koefisien korelasi, X sekunder butir, Y skor total, N jumlah responden. Selanjutnya itu uji reliabilitas. Menurut Sugiono, reliabilitas adalah derajat konsistensi atau keajekan suatu instrumen apabila digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Prosedur statistik deskriptif yaitu prosedur analisis statistik deskriptif. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengumpulkan data hasil tes pengetahuan dan angkat minat belajar siswa. Yang kedua, memberikan skor pada setiap jawaban responden. Yang ketiga, mengelompokkan data sesuai variabel penelitian. Yang keempat, menghitung nilai rata-rata, presentasi nilai tertinggi dan nilai terendah. Yang kelima, menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel dan deskriptif naratif. Yang rumus statistik deskriptif yaitu rumus nilai rata-rata mean, persentase, dan standar deviasi. Yang selanjutnya itu statistik inferensial. Menurut Sugiono 2019, statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya dilakukan oleh populasi. Prosedur statistik yaitu inferensial. Rumusnya itu rumus statistik inferensial yaitu uji normalitas C kuadrat, terus analisis regresi linear sederhana, sama uji F simultan. Sekian dari presentasi proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.